Tribun News Today. Tribun News Podcast kembali lagi dalam menyajikan informasi terkini. Mari kita awali dari kabar nasional. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa masuk menjadi satu di antara kandidat calon presiden atau capres yang diusung Partai Nasdem. Selain Andika Perkasa, ada dua nama lain yang juga masuk dalam kandidat capres dari Nasdem, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Setelah menetapkan 3 kandidat bakal capres pada pemilu 2024, Surya Paloh akan mengerucutkan 3 nama menjadi 1 nama untuk diusung sebagai capres definitif. Nantinya 1 nama yang diusung Nasdem diprediksi baru ditentukan Surya Paloh pada akhir tahun 2022. Saat ini Jenderal Andika Perkasa menjabat sebagai Panglima TNI yang dilantik Presiden Jokowi pada Rabu 15 November 2021. Andika Perkasa menggantikan Panglima TNI sebelumnya, yakni Marsikal Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun. Sebelum menjadi Panglima TNI, Andika Perkasa adalah Kepala Staf Angkatan Darat. Seorang pria berinisial RH alias BO 51 tahun meruda paksa 7 anggota keluarganya sendiri di kota Ambon, Maluku. 7 korban ruda paksa ini terdiri dari 5 anak kandung pelaku dan 2 cucu pelaku. Mirisnya korban termuda masih berusia 5 tahun, sedangkan yang tertua 27 tahun, namun sudah diruda paksa sejak duduk di bangku sekolah dasar. Aksi pelaku sebenarnya sempat dipergoki istri, namun saat itu RH memohon ampun hingga dimaafkan. Bukannya tobat, RH justru mengulangi perbuatannya dengan meruda paksa anak-anaknya yang lain hingga cucunya sendiri. Kasus ini mulai terbongkar saat korban terkecil, yakni cucu pelaku, melaporkan apa yang dialaminya ke ibunya pada 4 Juni kemarin. Korban saat itu juga merasa kesakitan di area sensitifnya saat dimandikan. Ibu korban kemudian melaporkan kasus ini kepada polisi dan pelaku berdalih melakukan aksinya hanya ingin membuka jalan terlebih dahulu agar mereka tidak merasa sakit ketika berhubungan badan dengan suaminya kelak. Ia pun mengaku sangat menyesal karena telah menodai ke-7 korban. BO kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara hingga seumur hidup atau hukuman mati. Penyanyi dangdut Tiara Marlen berharap bisa berdamai dengan mertua almarhumah Vanessa Angel, Faisal. Seperti yang diketahui, Tiara Marlen dilaporkan oleh Faisal atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tiara Marlen pun memelas dan menyinggung nasib kelima anaknya jika dia dipenjara. Biduan dangdut itu merasa sikap Faisal kini berubah drastis. Ia pun sulit menghubungi Faisal. Kendati demikian, Tiara memilih kooperatif menjalani proses hukum. Ia pun enggan mendatangi Faisal langsung. Pengacara Tiara meminta Faisal menghentikan tuntutannya mengingat kliennya memiliki 5 anak. Kabar duka, 2 bobotoh meninggal dunia seusai laga antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Piala Presiden 2022. Kemenangan Persib 3-1 atas Persebaya tersebut tercoreng dengan meninggalnya 2 bobotoh dalam laga malam hari itu. 2 supporter Persib harus meregang nyawa pasca pertandingan melawan Persebaya. Meninggalnya kedua oknum supporter tersebut mendapat ucapan bela sungkawa dari supporter sepak bola Indonesia lainnya. Pihak Persib Bandung mengaku turut berduka atas kejadian meninggalnya bobotoh dalam laga kontra Persebaya. Banyak bobotoh yang menyalahkan Panpel atas kejadian kali ini dan membagikan kronologi kejadian seusai apa yang mereka saksikan pada malam itu. Kejadian bermula ketika pintu stadion yang hendak ditutup jelang pertandingan akan dimulai, padahal banyak bobotoh yang masih berada di luar stadion. Alhasil, desak-desakan antara penonton tidak dapat dihindarkan dan akhirnya memakan 2 korban jiwa. Demikian informasi dari Tribun News Today. Sampai jumpa. Tribun News Today.